Salam saudara, kita memasuki Abam episode 846 ya. Bapak Pendeta Dr. Andris mendampingi saya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pertanyaan-pertanyaan ini belum kami baca sebelumnya. Ini spontan ya. Karena padatnya waktu saya sehingga saya belum atau tidak mengoreksi. Kiranya Tuhan memberi hikmat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini oleh pimpinan Roh Kudus. Silakan Pak Andris. Dari ibu rumah tangga 56 tahun, Ya. menikah di Bekasi. Shalom Pak Erastus terkasih. Saya berterima kasih kepada Bapakku di surga karena menuntun saya dan suami semakin mengenal Tuhan secara benar. Suami umur 61 tahun ya? Ya, suaminya 61 tahun. Oke. Dan bisa lebih jelas tahu keberadaan Bapa, juga Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Suami juga semakin cinta Tuhan. Suami dari Padang yang tadinya sebagai imam di masjid dekat rumah, juga kalau pagi ngumpul-ngumpul dengan teman-temannya saat waktu sembahyang, suami juga jadi imam. Puji Tuhan, setelah jadi anak Tuhan, mereka tetap menghormati suami dan sekarang memanggil pastor. Karena suami juga menghormati mereka dan tetap merangkul mereka. Apalagi sekarang dengan semua yang Pak Eras terkasih juga Pak Wigno ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Suami semakin cinta, bahkan kalau dibilang lebih dari saya yang memang Kristen. Kristen sebelumnya Sebelumnya. Ya? Jadi dia Kristen memang, suaminya bukan? Bukan. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus yang mempertemukan kami dengan Pak Eras juga Pak Wigno. Walau kami ibadah online. Oh ya Pak, kami ingin membeli buku Logos Kenosis. Bagaimana caranya Pak? Juga kalau boleh kami dikasih buku kumpulan lagu-lagu Bapak. Di Shopee dan Tokopedia habis stok. Oh, Udah habis Pak di Shopee. tolong tuh di Shopee habis stok, kasih Bu Esther. Bu, kami senang mendengar kesaksian Ibu, membuat hati kami besar. Ternyata pelayanan kami tidak sia-sia, memberkati bahkan mengubah luar biasa. Ya, ini membahagiakan. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 43 tahun menikah di Jakarta Utara. Shalom, saya mempunyai kakak kandung perempuan yang membuat saya sangat marah sekali. Yaitu kakak saya memakai nama saya buat pinjol. Bukan hanya satu tapi ada 5 pinjol. Ya, 5 pinjol aja. Terus? Dulu kakak saya ini memang selalu baik sama saya, tetapi saat menjadi tim sukses buat pemilu malah menjadikan nama saya jelek. Dan pasti tiap bulan saya ditelepon sama pinjol. Dan pinjolnya ini sampai Januari 2024. Oh ya, kakak saya bergereja di Rehoboth Arta Gading lantai 5. Dan selalu ngefans sama Pak Erastus dan selalu mengikuti seminarnya. Puncaknya saya dan kakak saya berantem dan sampai saat ini saya diblokir WA-nya dan tidak bicara. Saya sudah baik-baik ngomongin mengenai pinjol ini ke kakak saya, tetapi selalu dianggap sepele dan diabaikan bila tagihan sudah jatuh tempo. Inilah yang membuat saya kesal. Bagaimanakah solusinya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jangan berantem. Kalau kamu ngajak berantem, mungkin dia senang. Dia punya alasan diam. Dengan lemah lembut, tapi mendesak. Menusuk itu tidak harus pakai balok, tapi pakai peniti. Tusuk dengan kelembutan, jangan berantem. Temui dia lagi dan beritahu bahwa tindakan kita yang sembarangan itu pasti kita tuai. Apa yang ditabur orang itu dituainya. Ajak bicara dengan lemah lembut. Saya tidak tahu berapa jumlah uangnya, tapi ajak bicara lemah lembut. Kalau dia punya barang, minta barangnya itu dijual untuk bisa membayar pinjolnya itu. Jadi dekati dia tanpa kemarahan. Datangin dia tanpa kemarahan, tanpa berantem. Ya, itu dulu yang kamu lakukan. Selebihnya Roh Kudus akan tolong kamu. Yuk. Baik, selanjutnya pria 37 tahun menikah Sumedang. Kalau kita pernah ditipu dalam membeli barang online, kendaraan seperti sepeda motor, mobil, dan
uang sudah ditransfer tapi barang tidak datang. Untuk melupakan kejadian tersebut susah dan masih aja kepikiran setiap waktu. Bagaimana sikap dan cara kita melupakannya? Kadang kita merasa kesal, jengkel, dan ada ucapan-ucapan kasar kepada orang yang menipu kita. Apakah uang yang pernah kena tipu bisa kembali lagi dan nomor HP penjual sudah tidak aktif? Apakah ini ujian atau proses dari Tuhan? Dan apakah harus diikhlaskan saja? Tetapi berat sekali untuk melupakannya, dan yang ada kesal sama orang yang menipu saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang pertama, tidak ada kejadian yang kebetulan. Ya. Bahkan dalam kesalahan itu pun Tuhan sebenarnya memiliki rancangan. Jadi dalam kesalahan ini pun, kesalahanmu kalau itu kesalahan, Tuhan punya rancangan bisa mendewasakan. Bagaimana menghilangkannya? Coba berpikir logis. Yang pertama, saudara mau nangis, mau nangis, mau banting-banting badan, uang tidak balik. Pakai logika dulu, ya. Dua, Anda maki-maki, orang itu juga tidak mendengar dan tidak terpengaruhi. Sebaliknya, itu akan menjadi karakter atau habit yang buruk. Jadi kalau kita misalnya marah, sebut nama binatang semut. Nanti kalau kita marah nggak bilang semut, kita kurang mantap. Nggak tahu. Lalu kalau kita kesal, kalau sampai tidak meledakkan emosi, kita tidak puas. Akhirnya itu menjadi penyakit jiwa. Mental illness-nya itu bisa terjadi. Sakit jiwa itu tidak harus menunjukkan gejala-gejala yang ekstrim, yang gampang marah, gampang tersinggung. Itu sakit jiwa sebenarnya. Jadi jangan membuat jiwamu sakit. Berpikir logis, ya. Memang akan balik. Mau marah, ya juga tidak terpengaruhi, tidak mendengar. Yang ada engkau jadi sakit. Yang keempat, ya. Uang itu pasti Tuhan akan kembalikan. Dan dia tidak mungkin tidak dihajar Tuhan. Dia pasti menuai apa yang dia tabur. Kamu ikhlaskan, Tuhan akan menggantikannya. Kamu lepaskan pengampunan untuk orang itu. Bisa jadi dia lagi butuh uang. Mungkin istrinya mau melahirkan, tidak ada ongkos. Atau istrinya stadium kanker akhir. Atau dia punya mama dalam kondisi sekarat, tidak ada uang. Maka dia harus menipu. Kau berkati orang itu. Maka kamu akan diberkati berlipat ganda. Ya, pikir positif bahwa dia membutuhkannya. Lalu yang terakhir, emangnya itu uangmu? Itu uang Tuhan. Karena kalau kita ditebus saudara Yesus, semua kita itu, hidup kita milik Tuhan. Dia menipu, mencuri milik Tuhan. Biar dia urusan dengan Tuhan. Kalau kamu masih marah seperti ini, kamu tidak menyadari semua milik Tuhan. Ingat ya, tadi saya sudah katakan tidak ada yang kebetulan. Itu mendewasakan. Itu mendewasakan. Jadi belajarlah dewasa. Jangan memberhalakan masalah. Ingat, semua akan berakhir. Coba kau bayangkan kalau hari ini kau meninggal. Itu masalah jadi tidak ada artinya, bukan? Tapi yang jadi masalah, maki-maki kamu itu akan membuat kamu masuk neraka. Bodoh kan? Jangan lakukan kesalahan itu. Tuhan berkati. Baik, selanjutnya wanita 48 tahun menikah ditinggal suami dari Jember, Jawa Timur. Ya. Shalom Om Erastus. Gini Om, suami saya meninggalkan saya sejak Februari 2023 dan nggak ngasih nafkah dan nomor HP-nya ganti nomor baru milik sang pelakor. Suami saya 58 tahun. Sekarang tinggal di rumah si pelakor. Menghubungi kami bulan 10, minggu kedua, bilang dan tanya minta surat kartu keluarga dan surat nikah. Saya berkata kok enak tiba-tiba membuang saya seperti sampah. Solusinya gimana Om? Si pelakor orang Kristen juga, tapi kerja di Hong Kong jadi TKW. Apakah surat nikah saya kasih ke suami atau gimana Om?
Makasih sebelumnya jawaban konseling saya lewat WA. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Om dalam pelayanan dimanapun Om dipakai Tuhan Yesus. Jangan menjawab atau dialog dengan suami seperti yang kau lakukan. Enak kamu jadikan aku sampah. Percuma kamu bicara begitu. Sebaiknya kamu diam dan berkata, surat nikah ini hakku juga. Dan kalau kamu ambil, kamu mengambil hakku. Aku tidak akan memberikan karena aku tidak mau cerai. Katakan dan pertahankan surat itu tidak kamu berikan ke dia. Sementara itu, kamu mencari Tuhan, mendengar khutbah yang saya sampaikan, kamu akan menjadi kuat. Dan doa pagi bersama saya, kamu akan lebih kuat lagi. Dan doa pribadi, kamu akan terbang bagi Raja Wali kokoh. Saya beritahu ya, suamimu tidak akan jauh dari pukulan. Artinya Tuhan pasti menghajar dia. Dia sewenang-wenang. Dan Tuhan hakimnya. Dan Tuhan kalau bertindak, tidak ada yang bisa menghalangi. Semua serahkan ke Tuhan. Tapi jangan mengharapkan kecelakaan orang lain, apalagi suami. Oke, teruskan. Ini dari wanita 46 tahun, menikah Indonesia. Shalom, apakah lagu-lagu Pak Erastus saja yang kita bisa nyanyikan? Atau lagu-lagu yang dinyanyikan di GSKI seperti Dari Pulau dan Benua, Kita Sorga Bergema, Bagi Allah yang Mulia, dan seterusnya? Sebentar saya potong. Gereja kami itu menyanyikan lagu-lagu himne. Jadi dalam 5 lagu, 1 kadang 2 lagu. Seperti pengharapanku hanya Yesus saja, betul nggak? Betul, Pak. Nanti lagu bersinar, bersinar, dan seterusnya. Dari pulau dan benua kita surga bergema, tentulah, ya. Terus, Soalnya kami mau Natalan. Terus saya lagi persiapan lagu seperti Dari Pulau dan Benua, Kita Sorga Bergema. Saya lihat di YouTube bisa dinyanyikan, tapi kami malah dilarang, bilang tidak boleh. siapa yang tidak bilang tidak boleh? Jadi yang tidak boleh itu jangan dalam satu kebaktian. Lagu saya nggak dinyanyikan sama sekali, lagu GSKI maksudnya, bukan saya. Lalu ada lagu-lagu yang tidak sesuai dengan kebenaran atau nafas kebenaran di GSKI, itu yang tidak boleh. Sebab lagu GSKI itu kan hampir 400 ya. Lebih, Pak. Mungkin lebih. Lebih, Pak. Lebih. Ya mungkin sekitar 450. Jadi terlalu banyak. Dan kalau lagu-lagu Kidung Jemaat, himne, sudah pasti. Tapi lagu-lagu yang tidak senafas dengan pengajaran GSKI ya jangan dinyanyikan. Ya, ini penjelasan saya. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Bukan tidak boleh. Apalagi lagu Natal yang sudah menjadi lagu-lagu dari tahun ke tahun ya. Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh gereja-gereja mainstream itu rata-rata kalimat-kalimatnya bagus. Itu yang kami nyanyikan. Ya. Setiap minggu kalau di Arta Gading, Anda bisa mendengar Betul. lagu 1 atau 2 kadang-kadang ya. Atau mungkin kadang-kadang tidak ada, tapi pada umumnya ada. Ada. Dan itu sudah merupakan perintah saya agar menyanyikan lagu itu. Nah, makanya lagu-lagu di Mall Arta Gading, GSKI Rehoboth, itu pattern, itu pola dari kebaktian GSKI di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya dari pria 52 tahun menikah di Bandung. Shalom, saya hanya mau usul saja terkait dengan program doa pagi. Mengingat peserta doa pagi ini dari berbagai latar belakang, tidak hanya aktivis gereja dan sekolah tinggi teologi, tetapi juga pekerja, buruh, dan profesional yang perlu mengatur waktu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya. Belum pensiun maksudnya. Sebagai contoh saya, setiap pagi jam 6 sudah harus bersiap-siap untuk berangkat kerja. Sehingga terkadang saya meninggalkan penyembahan dengan perasaan berdosa atau tidak nyaman. Terkadang juga saya memaksakan diri untuk terus mengikuti sampai doa berkat, tetapi dengan perasaan menggerutu, jatuh dalam dosa. Padahal saya baru mulai belajar konsisten untuk mengikuti program doa pagi ini, belajar menikmati duduk
di kaki Tuhan. Jadi usul saya, jika Bapak berkenan, sebaiknya durasi doa pagi ini ditinjau lagi. Apakah tetap 60 menit, 80 menit, atau 90 menit. Tetapi dengan konsekuensi dimulai lebih cepat, supaya jam 6 sudah doa berkat. Selanjutnya kita konsisten dengan itu. Tidak seperti sekarang yang terkadang jam 6 sudah doa berkat, tapi terkadang 6.20 atau 6.30. Terkadang juga 6.45 baru selesai. Loh, enggak loh. Enggak kayaknya. Biasanya kami jam 6 tepat itu 6 sudah selesai. selesai, Sudah tepat. selesai. Oh iya, kalau Sabtu. Sabtu di 6.30, Pak. Iya, 6.30. Tapi ini Bapak ini, siapa itu? Umur laki-laki ya? Laki-laki 52 tahun, Ini Pak. anak Allah yang baik, yang rindu. Tapi kami mempertimbangkan kalau untuk kebutuhan bagi bapak-bapak yang harus pergi ke kantor ya, Iya. apakah perlu rekamannya atau apa ya. Tapi kalau kita buat rekaman, kita sedang membuat tradisi bangun pagi masalahnya. Betul. Tapi terima kasih untuk masukan ini. Kami sangat memberi apresiasi untuk perhatian. Umur berapa? 52 tahun, Pak. Untuk Bapak ya. Bapak orang yang diberkati Tuhan. Percaya. Ya, sampai nggak bisa berdoa menggerutu ini kan. Biasanya orang suruh berdoa menggerutu, ini nggak bisa berdoa jadi menggerutu. Iya. Ini bagus terus. Ya, sehingga pada akhirnya saya bisa mengikuti dan menyelesaikan program doa pagi dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bukan tidak mungkin dengan pola waktu yang baru akan lebih banyak lagi orang yang percaya dapat mengikuti dengan konsisten program doa pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati Tapi yang pelayan saya Bapak. tidak tahu maksudnya adalah dia mau perpanjang atau mau dipercepat Iya. gitu ya. Supaya jam 6 sudah selesai. Selesai, Pak. Oke, sebenarnya doa kita itu jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Barat. Dan itu tidak pernah berubah kecuali Sabtu sampai jam 6.30. 30. Tuh. Ya. Tapi terima kasih untuk masukannya ya, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari pria 53 tahun menikah di Medan. Shalom Pak Pendeta Erastus, aku Kristen Protestan sudah pernah pernah sekali baptis selam. Apakah bisa baptis lagi, Pak? Kalau sudah baptis selam ya tidak usah, ya. Baptisan itu lambang kematian. Yang penting bukan soal selam atau perciknya, tetapi kesediaan meninggalkan cara hidup anak dunia dan mengenakan cara hidup anak Allah. Itu yang penting. Anda mau dibaptis 10 kali selam atau percik, tapi kalau nggak berubah percuma. Tentu kalau Anda merasa kurang sejahtera karena waktu itu baptisannya dalam ketidaktahuan, ya baptis lagi. Kalau mau begitu, ya silahkan. Tapi kalau itu cukup saja. Yang penting hidup baru. Oke? Ya. Selanjutnya dari wanita 51 tahun menikah Jawa Timur, Tuban. Ya. Saya memiliki suami yang sudah bertahun-tahun tidak bekerja, lebih dari 15 tahun. Apalagi tahun 2022 sampai 2023 merupakan tahun yang terpahit bagi saya. Dikarenakan suami berurusan dengan hukum. Saya tidak bisa menyebutkan. Pertanyaan saya, apakah saya harus menunggu terus sampai suami saya berubah total, bertobat? Saya termasuk kerja mencukupi kebutuhan keluarga, atau saya gantung saja atau membiarkan saja tanpa cerai? Mohon pencerahannya, Bapak Pendeta Erastus. Anaknya berapa itu? Tidak disebut ya? Iya. Usia udah 51 ya? 51 tahun, Pak. Usia udah 51 tahun, golek opo toh Bu? Mau nyari apa lagi? Gantung saja. Ibu cari Tuhan. Suami ibu sedang berurusan dengan hukum ya. Mungkin di penjara, ya. Iya. Penjara, Pak. Mungkin di penjara. Berhubungan dengan hukum. Apa? Iya. Mungkin ya. Ibu gantung saja. Ibu cari Tuhan. Seakan-akan tidak punya suami. Betul. Ibu membangun kekudusan, memindahkan hati di surga. Lewat doa pagi bersama saya jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat, mendengarkan khotbah-khotbah yang saya sampaikan, maka ibu tidak mempersoalkan mau cerai atau tidak. Coba, kalau masih mempersoalkan itu, ibu masih
belum berkenan di hadapan Tuhan. Iya, suami masih dalam urusan hukum ya, malah justru mesti didampingi walaupun dia belum bertobat ya. Karena sudah jadi suami, ibu harus setia. Oke, teruskan. Dari wanita 34 tahun menikah, 2 anak di Prambanan. Iya. Shalom Pak Erastus dan Pak Pak Yehuda. Andris. Ya. Pak Erastus, waktu Bapak bingung kenapa tidak ada gereja di luar GSKI Rehoboth yang pengajarannya mirip atau senada atau sejalan, saya penasaran dan menemukan 1 Korintus 1 ayat 18-31 tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Tetapi saya bingung Pak. Saya mau minta tolong dijelaskan 1 Korintus 1 ayat 23. Jaga kesehatan Pak Erastus, kami umat online ini masih mau dilayani Bapak. Terima kasih Tuhan. 1 ayat 23. Coba dibaca dulu. 1 Korintus 1 ayat 23. Iya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Iya, jadi orang Yahudi itu memandang Kristus itu batu sandungan. Loh, untuk apa mempercayai seorang anak tukang kayu? Kok ngaku-ngaku Mesias? Mesias itu kan memiliki kekuatan supranatural seperti Daud misalnya. Nah ini anak tukang kayu disalib membley, begitu kan? Ya, Pak. Jadi mereka tidak bisa percaya Yesus. Jadi batu sandungan. Bagi orang Yahudi, kebodohan. Apaan sih? Penjahat kok dipercayai sebagai kurios atau Tuhan. Lalu katanya naik ke surga akan turun lagi. Dasar bodoh. Kebodohan. Oke? Teruskan. Itu maksudnya. Oke. Terima kasih untuk harapan saya panjang umur. Terima kasih, doakan. Dan saya juga akan berusaha menjaga kesehatan sebaik-baiknya. Top. We love you. Selanjutnya wanita 23 tahun belum menikah, Tapanuli Utara. Shalom Pak, di tahun 2021 yang lalu, saya mengalami tindak pemerkosaan di tempat kerja saya. Saat itu saya hendak melaporkan ke polisi, namun saya diancam. Mengadu ke keluarga, tetapi keluarga mengatakan untuk tidak membawa masalah itu ke kepolisian dengan alasan malu. Putus asa, penat rasanya karena tidak menemukan jalan keadilan. Malahan saya tertuduh sebagai pelakor oleh lingkungan ini. Karena kejadian itu, ruang gerak saya dibatasi keluarga. Saya lebih sering mengurung diri di rumah. Bukannya merasa baikan, tetapi rasa sedih sering muncul dalam diri saya. Saat ini saya sedang menjalani hubungan dengan seorang pria usia 27 tahun. Awalnya saya menolaknya karena rasa minder dalam diri. Namun karena saya juga tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan masa lalu saya menerima hubungan ini. Dengan saya juga sudah menceritakan kisah masa lalu padanya. Rencana di tahun depan dia mengajak saya ke jenjang pernikahan. Saya menyetujuinya. Namun terkadang saya tiba-tiba menangis dan tubuh menggigil jika tidak sengaja terlintas masa kelam itu. Rasa cemar, rasa bersalah, gagal menjaga diri, rasa tidak pantas untuk dicintai muncul dalam diri saya. Saran apa menurut Pak Erastus yang bisa saya pegang untuk bisa sembuh dari rasa trauma masa lalu ini? Terima kasih Pak. Ada orang-orang seperti ini karena bekas pelacur atau mantan pelacur. Tetapi bisa diobati dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena ketika kita mengakui dosa, Tuhan mengampuni dan melupakan. Dan mulai berjalan dengan hidup baru di hadapan Allah karena Allah menganggap hal itu tidak pernah terjadi. Seakan-akan dia belum pernah jadi pelacur gitu. Dia bisa memulai hidup dan menikah dan punya keluarga. Apalagi kamu bukan pelacur. Kamu diperkosa. Kamu bilang tidak bisa menjaga diri. Itu di luar kekuasaanmu. Dan ketahuilah bahwa
walaupun keadaanmu seperti ini, kamu tidak lebih buruk dari orang lain yang belum pernah diperkosa. Orang yang tidak gadis lagi karena diperkosa lebih terhormat dari wanita yang menjadi piala bergilir banyak pria. Jadi kamu tidak perlu minder. Apalagi calonmu menerima itu. Kamu layak. Karena kamu dicintai Tuhan. Tuhan mengampuni dan Tuhan melupakan. Kalau orang mengaku dosa, ini bukan dosa. Kamu korban. Kalau orang menilai kamu pelakor, terserah. Jangan terintimidasi. Yang penting kamu berharga di mata Allah. Lalu ada pria mau mencintai kamu. Kamu berharga di mata dia. Kecuali kamu udah nggak laku lagi loh. Kalau ada pria masih mau mencintai kamu, berarti kamu masih berharga dan punya pesona. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Percayalah suatu hari kamu akan tahu bahwa perkosaan yang kamu alami ternyata menggiring kamu ke surga. Dengan keadaan ini, kamu merasa tidak berharga jika bukan Tuhan yang menghargai kamu. Kamu mencari Tuhan, kamu selamat. Jadi sekarang jalani terus kehidupan. Yang penting bisa dilewati. Kalau belum bisa sembuh, kirim lagi pertanyaan, minta konselor. Saya akan hubungi kamu. Artinya orang kami hubungi kamu. Oke, terakhir satu lagi. Wanita 44 tahun, menikah 2 anak. Shalom dan selamat malam. Salam kenal, salam sehat, dan salam sama-sama berjuang masuk LB3. Tiada kata yang saya bisa ucapkan selain ucapan terima kasihku. Sehat selalu Bapak Eras, panjang umurnya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan saya yang selalu dijawab. Saya makin dewasa, makin pintar, makin bisa mengendalikan diri. Walau sangat sulit sekali ya Pak, untuk hidup kudus, suci, dan tak bercela. Ini adalah hal yang harus saya lakukan, sebab setiap ada pertanyaan sulit yang di luar kendali kita, Bapak selalu mengatakan kalahkan dengan hidup suci, berikan contoh supaya berdampak. Saya mau jadi ibu yang kuat dan istri yang kuat, karena banyak masalah dalam hidup saya, dan penyelesaiannya hidup suci, kudus, suci, doa pagi, dengarkan truth. Jangan mendengar apa yang tidak perlu didengar, jangan menonton apapun yang Tuhan tidak ikut menikmatinya. Wow, keren. Sebenarnya, Pak, musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Benar sekali, mantap. Terus? Ketika kita bisa mengendalikan diri kita, yaitu pikiran kita, perasaan kita, hati kita akan damai. Sehat selalu ya Pak, dan panjang umur. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Salah satunya adalah saya, jiwa yang dimenangkan walau Kristen dari kecil. Aduh, ini juga membuat hati kita besar. Iya. Ternyata pelayanan kita itu berdampak. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang 847. Tuhan memberkati.